seumur hidupku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita berjumpa untuk sama-sama kita boleh mendengar firman Tuhan yang akan saya beri judul Berani Gagal. Mudah-mudahan kita dapat menyerap maksud dari firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan yang saya beri judul Berani Gagal ini adalah
bukan untuk tujuan kita mengalami kegagalan, tetapi berani gagal yang dimaksud di sini adalah orang yang berani mengambil resiko untuk mengiring Tuhan, untuk supaya kita tidak meremehkan di dalam kita mengiring Tuhan. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, buka hati dan pikiran kami pada pagi hari ini, boleh mengerti kebenaran firman-Mu tentang apa yang dimaksud dengan berani gagal. Semoga Tuhan memberkati kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang menginspirasi dan juga alat-alat yang kami gunakan. Memberkati telinga yang mendengar agar kami semua beroleh wahyu untuk pengertian firman yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami menerima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan kita dengar tentang berani gagal. Sebelum kita melanjutkan tentang apa yang dimaksud dengan berani gagal, kita akan membuka kitab suci kita di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-38. Ibrani 10 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mengundurkan diri di sini, saudaraku yang kekasih, memiliki tantangan-tantangan, sehingga mungkin pemberita firman melalui Ibrani ini mengatakan demikian karena ada orang-orang yang mengalami goncangan iman sehingga mereka mengundurkan diri. Dan Tuhan berkata bahwa orang yang demikian tidak berkenan di hadapannya, orang yang menyerah. Nah, apa yang dimaksud dengan berani gagal, saudara yang kekasih, dengan firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini? Berani gagal bukan berarti orang yang berniat gagal, tetapi orang yang berani mengambil resiko untuk mencapai tujuannya. Orang yang berani mengambil resiko untuk mencapai tujuannya dengan prinsip lebih baik gagal karena sudah berusaha daripada hanya bermimpi saja. Jadi orang ini mempunyai prinsip lebih baik gagal, tapi dia bukanlah orang yang berniat gagal, tetapi orang yang berani melangkahkan kakinya untuk mencapai apa yang dia impikan, apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya. Dan di dalam catatan ini, saudaraku kekasih, saya membuat beberapa tipe orang yang termasuk orang yang berani gagal. Seperti apakah orang yang berani gagal itu? Orang yang berani gagal itu orang yang berani mengambil resiko. Salah satunya adalah orang yang berani mengambil resiko. Dapat kita lihat di dalam contoh kehidupan Rasul Petrus. Ketika murid-murid Yesus diperintahkan untuk bertolak ke seberang di dalam Matius 14 dan seterusnya, Tuhan Yesus tinggal sementara ia berdoa, tetapi murid-muridnya mengalami gangguan angin sakal ketika di tengah danau. Dan pada jam 3 pagi Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya yang hampir-hampir tidak bisa maju karena angin sakal dan gelombang besar.
Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka mengira itu hantu. Tetapi Yesus berkata, "Ini aku." Kita baca di dalam Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus menjawab, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudaraku yang kekasih, di antara murid-murid Yesus yang berjumlah 12 orang, Petrus memiliki jiwa yang berani mengambil resiko. Walaupun dia tahu resiko yang dia hadapi sangat besar, yaitu ombak besar dan angin kencang pada waktu itu. Tetapi dia ingin mengambil resiko itu. Dan dia meminta supaya dia dapat menghampiri Yesus dengan berjalan di atas air. Dan ternyata Tuhan Yesus mengizinkannya. Dan Petrus untuk sesaat pada waktu itu, dia adalah salah satu orang di muka bumi ini yang pernah berjalan di atas air. Karena keberaniannya, berani mengambil risiko, berani gagal. Dan kegagalan untuk berjalan di atas air sangat besar. Tetapi Petrus mengalaminya. Dia mengambil risiko itu dan dia mengalami mujizat, bisa berjalan di atas air menghampiri Tuhan Yesus. Walaupun ketika mendekati perahu, Petrus hampir-hampir tenggelam karena dia takut karena diterpa angin kencang. Dan ini pun bukan suatu hal yang buruk yang dialami oleh Petrus. Kegagalan ketika dia mendekati perahu itu adalah suatu berkah baginya karena dia mendapatkan pertolongan Tuhan yang singkat pada waktu itu. Tuhan memegang tangannya sehingga dia dapat naik ke perahu. Inilah salah satu orang yang memiliki sifat berani gagal, yaitu berani mengambil risiko. Yang kedua adalah orang yang berani gagal juga termasuk orang yang optimis. Orang yang optimis adalah orang yang memiliki pengharapan. Orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Berbeda dengan orang yang pesimis. Orang yang pesimis sebaliknya, yaitu orang yang melihat kesulitan dalam setiap kesempatan yang ia dapatkan. Jadi sangat jauh berbeda. Ketika kita memiliki sifat berani gagal, maka ternyata di dalamnya itu adalah sifat optimis kita miliki. Nah, ini juga dimiliki oleh Rasul Paulus ketika dia berada di Efesus. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 16, 1 Korintus 16 ayat 8 sampai 9. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ayat 9, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Rasul Paulus tahu bahwa dia akan menghadapi penentang-penentang. Yang kita tahu kehidupan Rasul Paulus banyak mengalami penderitaan dan kesukaran. Tetapi karena dia adalah, kita anggap adalah orang yang berani gagal, dia itu optimis. Dia bisa memenangkan banyak jiwa di sana. Memang ternyata setelah kita baca di dalam kisah selanjutnya bahwa Petrus banyak memenangkan jiwa-jiwa di Asia, di Efesus, saudara kasih. Dan dia adalah termasuk orang yang berani menghadapi kegagalan. Dia adalah orang yang optimis sehingga dia mengambil risiko. Walaupun banyak penentang, tetapi di sana dikatakannya ada banyak kesempatan baginya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, selain besar dan penting lagi. Jadi orang yang berani gagal juga termasuk orang optimis. Dan yang ketiga, orang yang berani gagal juga termasuk orang yang memiliki tekad yang kuat. Orang yang pantang menyerah. Orang-orang ini yang memiliki tekad dan pantang menyerah adalah orang yang memiliki mental juara. Orang yang memiliki mental juara dimiliki juga oleh seorang yang bernama Caleb bin Yefune. Ini menjadi inspirasi juga bagi kita,
orang yang pantang menyerah, orang yang optimis, orang yang memiliki tekad yang kuat, ya, memiliki mental juara adalah orang yang disebut berani gagal. Bagaimana tidak ketika ia berumur 40 tahun, ia gagal memasuki tanah Kanaan. Dan pada saat itu sebenarnya orang-orang Kanaan sudah sangat takut mungkin karena mendengar berita bahwa bangsa Israel begitu gemilang di dalam peperangan, selalu memenangkan peperangan. Tetapi oleh karena mereka dihasut oleh 10 pengintai lainnya, sehingga bangsa Israel menjadi takut dan mereka menunda memasuki tanah Kanaan selama 45 tahun. Sehingga ketika Kaleb pada waktu umur 40 dan ditambah 45, dia berumur pada saat itu 85 tahun. Apa yang terjadi dengan Kaleb? Bagaimana dengan sikap hidupnya? Apakah dia masih berani? Ternyata dia tidak surut keberaniannya. Dia termasuk orang yang berani gagal. Dikatakan di dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini, pas di hari ulang tahun hari itu, 45 tahun kemudian. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dan kita akan membaca cerita selanjutnya daripada Kaleb ini. Memang dia benar-benar membuktikan apa yang dia katakan. Dia berhasil merebut Kanaan. Bahkan dia termasuk adalah orang yang beruntung memiliki wilayah kerajaan, yaitu Hebron, wilayah yang istimewa di dalam tanah Kanaan. Karena keberaniannya ini, dia juga mengalahkan orang enak, orang raksasa pada waktu itu. Dan Kaleb benar-benar disertai oleh Tuhan sehingga dia berani menempuh risiko. Dia adalah orang yang berani gagal, yang menginspirasi kita pada saat ini bahwa kita harus memiliki jiwa berani gagal. Berani gagal bukanlah berniat gagal, tetapi orang yang berani mengambil risiko, orang yang optimis, orang yang memiliki tekad kuat, pantang menyerah, memiliki mental juara. Dan yang keempat, orang yang termasuk orang yang berani gagal adalah orang yang memiliki alasan yang kuat di dalam kehidupannya. Dan orang yang memiliki alasan kuat ini salah satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia benar-benar berani gagal dan gagal sebenarnya ketika dia menghadapi voting. Waktu itu dia ingin dibebaskan oleh seorang hakim bahwa ia memang benar-benar dinyatakan tidak bersalah. Jadi dia mengambil seorang yang sangat jahat pada waktu itu, Yesus Barabas, dan dibandingkan dengan Yesus Kristus pada waktu itu. Tetapi orang banyak memilih tetap Yesus Barabas harus dibebaskan dan Yesus Kristus harus disalibkan. Dan ini merupakan suatu kegagalan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hal voting, pemungutan suara terbanyak untuk pembebasan seseorang pada hari raya yang biasa dilakukan di Israel. Dan Yesus mengalami kekalahan ini. Dan sebenarnya kekalahan ini bukanlah kekalahan. Ini adalah keberhasilan yang tidak kita mengerti sudut pandangnya mungkin pada waktu itu. Dan sekarang kita mengerti bahwa tujuan Yesus mengalami itu adalah untuk dia. Kegagalan ini bukan suatu hal yang memalukan karena ini termasuk dalam rencana Allah untuk menggenapi nubuatan para nabi bagi rencana penyelamatan umat manusia. Dan juga penggenapan apa yang kitab suci katakan bahwa seketika ia menjadi hina agar kita menjadi mulia. Jadi kegagalan Tuhan Yesus Kristus saat voting itu adalah memang mempunyai alasan yang kuat, mempunyai tujuan
Ini menginspirasi kita juga bahwa orang yang gagal yang kadang kita lihat sehari-hari, jangan kita nilai menurut sudut pandang kita. Seperti kita lihat pada Tuhan Yesus pada waktu ini. Kita memang hari ini sudah mengenal, tapi pada waktu itu mungkin kita akan mengira Tuhan Yesus sudah gagal. Tetapi sebenarnya dia tidak gagal. Saudaraku kekasih, berani gagal memiliki banyak sekali hal yang dapat kita petik pada pagi hari ini dalam memahami orang yang berani gagal. Dan ada 3 hal lagi kegagalan yang paling berbahaya yang harus kita mengerti, harus kita ketahui. Kegagalan yang pertama adalah takut gagal. Orang yang takut gagal adalah orang yang sangat berbahaya. Karena kenapa? Takut gagal itu menyebabkan orang tidak melakukan apa-apa. Dia tidak berani bertindak, tidak berani mengambil resiko, sehingga dia tidak mencapai tujuannya. Orang yang demikian tidak akan pernah memperoleh apa-apa sepanjang hidupnya. Orang yang demikian hanya seperti seorang penonton saja di dalam suatu pertandingan. Jadi dia tidak terlibat di dalam hal di mana pertandingan itu berlangsung. Dia hanya menjadi seorang penonton saja. Nah, hal ini juga bisa kita lihat di dalam sejarah di mana Petrus pada waktu dia berjalan di atas air. Kita tahu bahwa murid Yesus itu berjumlah 12 orang. Berarti yang ada di dalam perahu itu ada 11 orang. Dan ketika Petrus menyatakan niatnya, keberaniannya untuk berjalan di atas air menghampiri Tuhan Yesus, mereka tidak mengambil risiko yang lain. Mereka hanya diam di perahu saja. Tetapi Petrus mengambil risiko itu. Dia turun dan dia berjalan di atas. Dia mengalami mujizat pada hari itu. Berjalan di atas air yang mungkin sampai hari ini hanya segelintir orang saja mungkin yang bisa berjalan di atas air. Salah satunya yang pasti adalah Petrus. Tetapi apakah yang 11 murid itu mengalaminya juga? Tidak. Mereka hanya sebagai penonton saja. Mereka adalah orang yang takut gagal. Nah, pada pagi hari ini apakah kita salah satu orang yang takut gagal? Kita harus mereview kita punya jiwa agar kita berani gagal, saudara kekasih. Karena mengiring Tuhan, hal mengiring Tuhan itu tidak bisa kita setengah-setengah. Kita juga tidak bisa suam-suam kuku, saudara kekasih. Kita harus belajar berani mengambil risiko. Yang kedua, berani gagal, bangkit lagi. Jadi ada 3 hal kegagalan yang paling berbahaya. Yang pertama takut gagal, yang kedua gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi ini adalah dapat kita lihat di dalam contoh Petrus dan Yudas Iskariot. Mereka adalah sama-sama orang yang berbuat salah kepada Tuhan, berbuat kesalahan ketika mereka Yesus waktu itu diserahkan kepada hakim untuk diadili, dan Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi Petrus dia bangkit kembali. Beda dengan Yudas Iskariot. Ketika dia mengalami hal ini, yaitu dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia kecewa dan kemudian dia mengembalikan uang karena dia adalah seorang yang tamak mungkin. Dia tidak bangkit lagi dari kegagalannya, tetapi dia malah lari dan bunuh diri. Beda dengan Petrus. Jadi saudara kekasih, hal kegagalan yang paling berbahaya adalah orang gagal bangkit lagi. Ini sama seperti ketika kita mungkin pernah membaca suatu buku bahwa ada seorang penambang. Ketika dia 2-3 langkah lagi sampai kepada harta yang dia cari atau logam mulia yang dia cari, yang dia tambang seumur hidupnya, ketika itu dia berhenti 2-3 langkah lagi akan dia sampai, maka ini adalah suatu kegagalan paling berbahaya, yaitu orang yang putus asa. Seperti yang firman Tuhan kita baca barusan bahwa di dalam Ibrani 10:38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Pengiringan kita kepada Tuhan pada saat pagi hari ini tentu juga memiliki banyak permasalahan dan problema hidup. Tetapi janganlah kita menyerah, janganlah kita berhenti
Kita harus selesaikan sampai langkah akhir kita. Jadi kegagalan yang paling berbahaya adalah gagal bangkit lagi. Ya. Daud juga dia berkata, meskipun aku berjalan di dalam lembah kelam, dia memang berada di lembah kelam, tapi dia tidak diam. Dia terus berjalan sampai akhirnya dia melewatinya. Dan begitu juga kita sekarang berada di lembah kelam di dalam dunia ini. Tetapi kita jangan berhenti, terus berjalan. Ya, kita harus bangkit lagi. Jadi kegagalan yang kedua adalah gagal bangkit lagi. Nah, yang ketiga ini gagal total. Jadi hal kegagalan yang paling berbahaya sebenarnya bukan yang kita sebutkan adalah gagal total. Saya katakan ini gagal total karena ada cerita yang sudah kasih. Banyak kegagalan yang mengakibatkan dampak buruk bagi hidup kita. Baik itu bisnis, pekerjaan, rumah tangga, semua dapat menyakitkan. Tetapi jika kita terus berusaha, maka kita akan bangkit dan berhasil. Jadi kegagalan-kegagalan yang kita alami harus kita usahakan kita bangkit. Namun ada satu kegagalan yang sangat fatal, yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam keadaan apapun. Sebab kegagalan yang satu ini ternyata menyebabkan orang tidak bangun-bangun lagi atau menetap dalam kegagalan. Apakah kegagalan itu? Kegagalan ini adalah gagal mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Jadi hal yang ketiga yang paling berbahaya di dalam kegagalan adalah gagal total. Dalam hal ini adalah gagal mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Ia tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Mengapa hal ini disebut kegagalan terbesar? Karena ia akan mengalami kematian bahkan selagi ia masih hidup. Kita baca dalam 1 Timotius 5 ayat 6. 1 Timotius 5 ayat 6 berkata, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Seorang janda juga adalah seorang yang tidak mempunyai pegangan. Seorang yang tidak memiliki Tuhan. Dia hidup berfoya-foya selagi dia mati selagi hidup. Dan kita juga teringat seorang kaya dan Lazarus dalam cerita kitab suci. Bagaimana orang kaya ini menyia-nyiakan hidupnya. Dia gagal mengenal kehendak dan rencana Tuhan. Apa kehendak dan rencana Tuhan itu? Tuhan mengirim Lazarus kepadanya. Walaupun dia bukan orang yang jahat, dia membiarkan Lazarus berada di pelataran rumahnya dengan boroknya mungkin yang bau. Tetapi yang satu hal, dia berpesta tetapi dia tidak memberi apa yang diperlukan oleh Lazarus. Jadi agar ada keseimbangan seperti yang kitab suci katakan. Orang ini tidak melakukan hal demikian. Memang dia bukan orang jahat, tetapi dia juga bukan orang yang baik, yang mengenal kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga yang seharusnya orang kaya ini mendapatkan solusi dari Tuhan, yaitu Lazarus untuk dia berbuat baik. Dan suatu saat ketika dia meninggalkan dunia ini, dia akan mendapatkan belas kasihan di hadapan Tuhan. Tetapi Lazarus ini tidak dia kenal. Artinya kehendak dan rencana Tuhan ini tidak dia kenal. Orang kaya ini gagal mengenal kebaikan Tuhan. Mestinya Lazarus adalah solusi bagi dia untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Tetapi ia tidak dapat melihat jalan Tuhan itu. Dan akhirnya ia masuk di dalam kekelaman selamanya. Jadi hal yang paling berbahaya untuk kegagalan yang ketiga ini adalah gagal mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Saudaraku yang kekasih, berani gagal itu hanya mempunyai dua pilihan, yaitu berhasil atau gagal. Berhasil atau tidak sama sekali. Begitu juga kehidupan kita, pengiring kita pada Tuhan. Kita tidak bisa memilih. Kita harus pikul salib mengiring Tuhan setiap hari dan menyangkal diri. Tanpa itu kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan kita. Dan kita tidak bisa menjadi orang yang suam-suam kuku dan Tuhan akan memuntahkan kita. Kita lihat dalam Wahyu 3:16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi setiap orang, lalu Yesus berkata di dalam Markus 8 ayat 34, Markus 8 ayat 34,
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dan Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ia tidak layak bagiku. Jadi artinya saudara kasih, tidak ada dunia abu-abu bagi kita orang percaya. Kita tidak bisa mengikuti kata orang dunia, mengalir saja. Atau kita berkata kepada seperti orang dunia, kita mau bermain cantik, kita tidak mau konyol, kita tidak mau begini. Jangan. Kita lihat bagaimana contoh-contoh tadi para bapak-bapak imam, bapak-bapak orang-orang beriman tadi, yaitu rasul-rasul ini tadi, bagaimana dia berani mengajukan, berani mengambil risiko. Baik Petrus, Paulus, baik Daud dan orang-orang ternama di dalam kitab suci, mereka adalah orang-orang yang berani gagal. Orang-orang yang mau mengambil risiko untuk mencapai tujuannya. Saudara yang kekasih, nah pada saat pagi hari ini adalah inspirasi bagi kita. Kita tahu juga Ayub juga orang yang pada waktu itu adalah orang yang gagal. Dia adalah orang yang melakukan ibadahnya dengan ibadah transaksional. Jadi ketika anak-anaknya berpesta dan mungkin melakukan kesalahan, pagi-paginya dia menyembelih domba sesuai jumlah anaknya. Dia pikir dengan demikian Tuhan tidak marah. Sebenarnya dia seolah-olah itu menyogok Tuhan. Dan pada suatu ketika Tuhan mengizinkan kuasa kegelapan menghabiskan semua apa yang dia miliki, baik anaknya maupun hartanya. Dan dia di situ dia merenung, kemudian dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dan di dalam catatan apa yang kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 5-6, dia berkata, Ayub 42 ayat 5-6, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Artinya dia selama ini tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Artinya dia selama ini gagal mengenal Tuhan. Jadi dia berkata bahwa sekarang aku mengenal engkau, dan Tuhan memulihkan Ayub. Jadi ketika dia gagal, dia tidak berdiam diri, tapi dia bangkit, dia meraih, dia berani mengambil kesempatan untuk tujuan hidupnya. Dia menyatakan diri, dia menyesal kepada Tuhan atas apa yang pernah dia perbuat, dan Tuhan memulihkan Ayub seperti sedia kala. Demikian juga dengan Rasul Paulus, waktu dia sebelum menjadi Paulus, dia bernama Saulus. Dia mengejar murid-murid Yesus dan membunuh mereka semua, dan dia juga membinasakan mereka. Sebenarnya dia memang orang yang gigih di jalan Tuhan, tetapi karena dia gagal mengenal Tuhan, dia ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia orang yang berambisi sekali. Di dalam Roma 10 ayat 23 berkata, Roma 10 ayat 2 dan 3, Roma 10 ayat 2 dan 3 berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mungkin ini juga dialami oleh Saulus pada waktu itu. Mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri, padahal mereka tidak mengenal Allah. Tetapi jika mereka giat, mereka berani mengambil risiko seperti Paulus, maka Tuhan akan menyatakan diri dan kemudian membenarkan dia, membuat dia berjalan di jalan yang benar. Dan untuk seketika, kata Rasul Paulus, aku tidak meminta nasihat pada rasul-rasul yang hebat itu. Dia langsung bekerja dan tidak mengurangi dia punya semangat untuk benar-benar bekerja di ladang Tuhan. Dia adalah orang yang tadinya gagal, tapi dia berani bangkit kembali. Dia juga termasuk orang yang berani gagal di dalam segala tindakannya. Saudaraku yang kekasih, pada pagi hari ini kita sudah mendengar apa yang dimaksud dengan berani gagal. Mungkin kita harus memiliki sifat ini untuk kita benar-benar berjalan di dalam
pengiringan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar kita boleh berhasil. Nah, kesimpulan kita pada saat pagi hari ini saya akan bacakan. Kegagalan bukanlah suatu hal yang buruk dan tabu, akan tetapi juga bukan hal yang baik kalau kita menyerah. Namun ada hal yang baik yang bisa kita dapatkan, sebab keberhasilan biasanya merupakan bagian dari banyak kegagalan yang sudah ia lewatkan. Orang tidak akan salah untuk hal yang sama, tetapi ia telah mengurangi satu risiko kegagalan dari sekian risiko yang akan ia hadapi. Jadi kegagalan sebenarnya bukan hal yang buruk, tetapi hanya mengurangi satu risiko untuk dia lebih dekat lagi kepada keberhasilan. Tidak usah takut menghadapi kegagalan, sebab kegagalan juga merupakan bagian dari keberhasilan. Semakin banyak kegagalan yang kita alami akan membuat keberhasilan semakin dekat bagi kita yang tidak pernah menyerah. Jikalau kita tidak pernah menyerah, kegagalan demi kegagalan kita alami, maka kita akan menjumpai keberhasilan lebih cepat. Saudara yang kasih, catatan kita pada pagi hari adalah, pada dasarnya kita adalah orang-orang yang gagal mengenal Tuhan. Kitalah yang telah menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Namun kita harus berani bangkit, walaupun dengan penyangkalan diri, memikul salib, sebab tanpa hal ini kita tidak akan pernah bangkit dari kegagalan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah pada pagi hari ini semua ini menginspirasi kita bahwa kita harus memiliki sifat yang berani gagal. Kita berani maju, kita berani mengambil risiko. Kita harus memiliki optimis dalam setiap kehidupan kita. Kita harus memiliki tekad yang kuat, pantang menyerah, memiliki mental juara, dan juga memiliki alasan yang kuat di dalam kehidupan kita agar ketika badai topan itu menghantam kita, kita berani berjalan di atas air sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu tentang berani gagal. Biarlah Tuhan semangat berani gagal ini ada dalam kehidupan kami, yang ternyata rasul-rasul-Mu telah mengalami banyak hal tentang berani gagal ini. Mereka ada juga yang mengalami kegagalan, termasuk Engkau Tuhan ketika voting. Engkau ternyata memiliki alasan yang kuat karena Engkau ingin menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu Tuhan, kegagalan janganlah kami anggap suatu momok atau permasalahan, tetapi kami harus bangkit, berjalan terus sampai kami beroleh tujuan kami di dalam Engkau, yaitu di dalam langkah akhir kami masuk di tempat kudus-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Berkat-berkat-Mu berlimpah. Biar semua telinga yang mendengar diberikan kekuatan. Biar kami semua diberikan kemampuan untuk boleh memiliki hati yang berani gagal dan berani mengambil risiko pada masa-masa yang akan datang. Di mana terlebih-lebih pada masa pandemi ini kami boleh Tuhan menjadi orang-orang yang unggul, bukan orang-orang yang lemah. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.